Saudara, tak hanya pemerintah di tingkat pusat yang kini tengah menyiapkan diri menuju tatanan normal baru atau new normal, di Jawa Timur gugus tugas COVID-19 tempat menyiapkan kampung tangguh bagi warganya. Permukiman ini diharapkan dapat menciptakan warga yang mandiri dalam menghadapi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Hirunisa di sini kembali lagi untuk memberikan informasi mengenai efektivitas kampung tangguh dalam menekan penyebaran COVID-19. Sebelum itu, apakah Anda sudah mengetahui apa itu kampung tangguh? Kampung tangguh merupakan upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan kata tangguh sendiri diperuntukkan kepada masyarakat agar berani dan tangguh dalam menghadapi wabah pandemi ini, sehingga mau bergotong royong bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan istilah kampung tangguh pertama kali digagas oleh Mangku Purnomo selaku anggota Satuan Tugas COVID-19 di Universitas Brawijaya. Dan beliau mengusung konsep kampung tangguh ini karena keprihatinannya mengenai semakin merebaknya kasus COVID-19 ini. Namun, untuk mengusung konsep kampung tangguh ini, beliau tidak sendirian karena dibantu oleh beberapa ahli, diantaranya di bidang kedokteran, kesehatan, kemudian ketahanan pangan, politik, ekonomi, hukum, dan juga pertahanan keamanan. Setelah konsep kampung tangguh ini matang, kemudian diuji coba di Kampung Lingkar Kampus dan juga Kampung Cempluk di Kabupaten Malang. Kampung tangguh memiliki 7 kriteria ketangguhan, yaitu tangguh logistik, tangguh sumber daya manusia, tangguh kesehatan, tangguh informasi, tangguh ketertiban dan keamanan, tangguh psikologi, dan juga tangguh budaya. Apabila kampung tangguh dikembangkan berdasarkan ketujuh kriteria ketangguhan tersebut, maka kampung tangguh akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Jawa Timur untuk menekan jumlah kasus COVID-19. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga dilengkapi apabila suatu kampung dipilih untuk menjadi kampung tangguh COVID-19. Di antaranya, yang pertama adalah pembentukan satuan tugas khusus COVID-19 seperti divisi keamanan, divisi kesehatan, dan juga divisi yang lainnya. Yang kedua adalah ketersediaan APD atau alat pelindung diri untuk mengevakuasi pasien COVID-19. Yang ketiga adalah kesiapan petugas untuk pemulasaran jenazah COVID-19. Yang keempat yaitu ketersediaan lumbung pangan. Yang kelima, ketersediaan rumah isolasi oleh desa setempat yang berkapasitas minimal 2 orang. Yang keenam yaitu menyiapkan posko kesehatan. Yang ketujuh itu rajin untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Yang kedelapan yaitu melakukan checkpoint di depan kampung agar mengetahui warga yang keluar masuk kampung. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penyuluhan dan juga pelatihan kepada warga atau masyarakat setempat agar mengetahui protokol kesehatan dan bagaimana mencegahnya. Keberadaan kampung tangguh ini diyakini dapat menekan jumlah kasus COVID yang baru, sehingga masyarakat bisa kembali hidup normal dengan pola hidup yang baru, yakni menerapkan protokol kesehatan. Namun, keberadaan kampung tangguh ini akan sangat efektif untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19 apabila seluruh elemen masyarakat seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga seluruh masyarakat setempat untuk bersinergi dan bergotong royong untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dampak dengan adanya kampung tangguh ini tidak hanya sekedar untuk menekan jumlah COVID yang baru, tetapi bagi masyarakat yang telah berhasil untuk melaksanakan program kampung tangguh di beberapa wilayah di desa yang lain, itu mereka merasa bahwa keamanan, kenyamanan itu semakin meningkat. Kemudian kriminalitas semakin menurun, rasa solidaritas antar warga semakin meningkat, lalu kemandirian dan juga kedisiplinan mereka juga semakin meningkat. Kedisiplinan itu untuk melaksanakan protokol kesehatan.
Semula, program Kampung Tangguh ini dilaksanakan di Malang Raya. Namun, karena keberhasilannya sehingga Gubernur Jawa Timur mengadopsi program Kampung Tangguh itu untuk dilaksanakan di seluruh wilayah di Jawa Timur. Hingga saat ini sudah ada 100 lebih rukun warga yang mengikuti pelatihan untuk pencegahan dan penanganan kasus COVID-19. Sehingga program tersebut telah menyebar di seluruh wilayah di Jawa Timur. Ini akan menjaga ketangguhan dari berbagai lini, ketangguhan ekonomi, ketangguhan sosial, ketangguhan dari stabilitas keamanan, dan seterusnya. Ini menurut saya elemen-elemennya sudah jadi. Maka yang sudah jadi ini tolong guyup rukunnya masyarakat dijaga, kegotong royongannya dijaga, kualitas solidaritas sosialnya dijaga. Beberapa desa yang telah berhasil melaksanakan program Kampung Tangguh ini, diantaranya ada Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo, kemudian ada Desa Pendem, Desa Purwantoro, dan juga Desa Sitirejo Kabupaten Malang, serta desa-desa yang lainnya. Dan oleh karena itu, beberapa desa yang telah berhasil ini bisa dijadikan contoh juga motivasi untuk kampung-kampung yang lainnya yang sedang melaksanakan atau baru saja ditunjuk untuk menjadi kampung tangguh COVID-19. Dan beberapa hal yang bisa dipelajari yaitu kemandirian para warga, kemudian ketangguhan mereka dalam menghadapi pandemi ini, dan ketaatan mereka dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungannya masing-masing. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai efektivitas kampung tangguh dalam penyebaran COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi bagi Anda yang sedang melaksanakan program Kampung Tangguh. Semoga berhasil dan tetap sehat selalu. Saya Safira Hernisa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.